Mari Bapak-Bapak kita berdoa. Bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan boleh beri kami waktu, Haleluya. kesempatan yang baik melalui ruang Zoom PMD pada pagi hari ini. Amin. Kami hamba-hambamu boleh terimpun satu dengan yang lain Hal- dari berbagai daerah, dari berbagai kota, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami sudah memuji dan memuliakan namamu, menyembah Amin. Tuhan. Sungguh kami percaya setiap pujian penyembahan yang sudah naik di hadapan hadirat-Mu, hati Tuhan disenangkan. Dan setiap kami yang sudah memuji menyembah Tuhan, kami diberkati dan dikuatkan. Terima kasih. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicaralah Engkau, urapi hamba-Mu, dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, kami semua semakin diteguhkan, semakin dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Mengucap syukur, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak-Bapak. Ini kayaknya Bapak-Bapak semuanya nih. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Lanjut. Ya, Selamat baik. melayani. Terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih kepada Pak Ketua sekali lagi yang mempercayakan saya untuk melayani kita dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 18. Kisah 18, kita akan baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Dalam layar kita itu ada di pasal 18 ayat 3 dan pasal 20 ayat 34 dan 35. Tetapi kita awali dengan membaca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Puji nama Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang sudah kita ikuti bersama, dan sesuai dengan tema yang diberikan oleh Pak Ketua, yaitu pelayanan peduli misi dan kasih. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudaraku, bertolak dari tema ini, maka saya mengangkat kisah dari pelayanan Rasul Paulus yang barusan kita baca, bagaimana pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus ketika dia kemudian terjun di dalam dunia pelayanan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang harus kita mengerti bahwa sampai hari ini kerjaan. Ya. Nah, ini yang seringkali di beberapa tempat, mungkin kalau di kalangan eh, jemaat yang sudah paham, yang sudah mengerti, ini tidak menjadi suatu soal lagi. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada sebagian orang yang berpendapat demikian. Ya, ya kalau kerja cukup kerja saja. Ya, jangan libatkan hal-hal pekerjaan di dalam pelayanan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dua hal tersebut itu harus diluruskan supaya kita bisa membedakan pekerjaan dan pelayanan, penjangkauan akan pelayanan, di mana sebenarnya ini diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan tugas dan penginjilan. Makanya
Kenapa kemudian Tuhan memberi karunia kepada manusia? Ya, tujuannya adalah supaya melalui karunia yang dimiliki, melalui talenta yang dimiliki oleh setiap kita, maka hidup kita itu bisa menjadi berkat. Ya, maka dari itu harus kita menjadikan pekerjaan itu sebagai pelayanan, dan pelayanan itu melalui pekerjaan. Artinya bahwa ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, dua hal yang tidak bisa satu lebih utama atau satu tidak harus dikerjakan. Dan yang ini yang membuat kemudian orang berpikir bahwa ya, seharusnya dalam dunia pelayanan ini harus sama-sama bergerak secara berbarengan, Bapak Ibu. Ya. Nah, sejak semula Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mempelajari Alkitab, memang jelas Alkitab sudah mengajarkan kepada kita bahwa bekerja itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Nah, dalam Alkitab sangat jelas dikatakan bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa, ya, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, di sana manusia ditugaskan untuk menaklukkan bumi. Ini perintah Allah kepada Adam, ya. Selanjutnya dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, manusia diperintah oleh Allah untuk mengusahakan dan memelihara bumi tersebut. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17, akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa, maka dengan demikian pekerjaan itu menjadi sangat berat bagi manusia. Nah, artinya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita melihat dalam kitab Kejadian ini, maka sejak semula sebenarnya pekerjaan itu adalah perintah Allah. Ya. Sesuatu yang dikerjakan oleh manusia itu adalah kehendak Tuhan. Nah, kenapa Bapak Ibu? Kalau Allah perintah manusia untuk bekerja, ya, kalau Allah perintah kita manusia untuk bekerja, kan sampai hari ini Tuhan pun terus bekerja, ya. Dikatakan jelas dalam kitab Kejadian pasal 1, Allah tidak pernah berhenti. Bahkan sampai hari ini pun dia terus bekerja. Dan satu hal yang pasti, sebagaimana Yesus katakan, aku akan pergi dan menyediakan tempat bagimu. Ya. Ini belum finish, belum selesai. Dalam kitab Roma juga dikatakan pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Bapak Ibu, berdasarkan ayat firman Tuhan ini, maka kita dapat melihat bahwa apa yang ditunjukkan oleh Paulus dalam pembacaan kita tadi, ini adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Kita tahu bersama bagaimana Paulus memulai pelayanannya, bagaimana Paulus kemudian mengembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa apa yang dikerjakan oleh Paulus bukan hanya sekedar dia pelayanan mimbar, bukan hanya sekedar dia melayani di rumah-rumah ibadah, tetapi ada sesuatu yang dikerjakan, ada pekerjaan yang dilakukan oleh Paulus yang kemudian itu tidak bisa dipisahkan dari pelayanannya. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana mewujudkan pelayanan peduli misi dan kasih itu secara terpadu. Nah, kita akan sama-sama belajar dari apa yang ditunjukkan oleh Paulus melalui pelayanan yang dikerjakannya. Saudaraku, melalui pembacaan kita tadi, saya ingin berbagi kepada kita sekalian
bahwa untuk bisa mensinergikan ya pekerjaan, bisa mewujudkan pelayanan yang peduli, ya, pelayanan yang bisa menyentuh dengan kasih secara terpadu. Saya ingin berbagi dengan apa yang dilakukan oleh Paulus ketika dia memulai pelayanannya. Dalam ayat yang ketiga dalam pembacaan kita tadi dikatakan, dan karena mereka, ya, yaitu Paulus dan Aquila, melakukan pekerjaan yang sama, ya, sebagai tukang kemah, ya tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama, ya. Nah, sebagai tukang kemah, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, dari poin ini, Bapak Ibu Saudaraku, saya dapat mengangkat satu hal bahwa ternyata bekerja itu punya daya yang dapat membangun hubungan dengan sesama. Ya. Contoh misalnya begini, kita yang punya kebiasaan atau hobi, ya kan, kita punya hobi untuk eh, ya mungkin itu di bidang olahraga atau usaha, bisnis atau pekerjaan apa lah yang itu menjadi kebiasaan kita atau sesuatu yang kita senangi untuk kita kerjakan. Saudaraku, ini menjadi suatu jembatan yang baik yang kemudian itu ketika kita bertemu dengan orang yang punya hobi yang sama, maka ini akan terbangun suatu hubungan yang baik, ya. Terjadi suatu hubungan yang erat. Kenapa? Karena punya hobi yang sama, punya pekerjaan yang sama. Nah, saudaraku, berdasarkan ayat firman Tuhan yang kita baca ini, ya, saya melihat bahwa ini cara yang sangat luar biasa ketika Paulus ingin mewujudkan pelayanannya, ketika Paulus ingin mengembangkan apa yang harus dikerjakan dalam pelayanan, tetapi bukan hanya pelayanan toh yang dia kerjakan, tetapi Alkitab menunjukkan dia membangun hubungan, ya, membangun kemitraan dengan sesama mereka, sesama orang yang punya pekerjaan, punya hobi yang sama. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Dalam melaksanakan pelayanan di PMD ini, ya, saya percaya kita yang terpanggil di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu Saudara, para hamba Tuhan, yang masuk dalam kepengurusan dan juga anggota PMD, kita sudah punya visi misi yang sama. Ya, di satu sisi ya mungkin kita punya panggilan yang sama sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan. Tetapi di sisi yang lain, kita juga dikaruniai oleh Tuhan dengan berbagai macam keterampilan. Ya, dengan berbagai macam karunia yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Maka pakailah itu untuk mengembangkan pelayanan kita lebih jauh. Mengembangkan pelayanan kita dengan membangun hubungan terhadap sesama. Supaya apa? Ya, tujuannya adalah pelayanan misi dan kasih itu bisa terwujud. Apa yang menjadi visi dan misi dari PMD itu bisa terwujud. Oleh karena apa? Kita bisa bekerja bersama-sama, membangun hubungan dengan yang lain, bersinergi, bergandengan tangan untuk mencapai tujuan yang sama. Yang pasti adalah supaya kerajaan Allah dinyatakan di bumi. Itu yang menjadi kerinduan hati kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku, belajar dari apa yang ditunjukkan oleh Paulus ini, dia bekerja. Ya, kenapa? Karena bekerja itu rupanya punya daya tarik, ya, punya daya yang dapat membangun hubungan dengan sesama. Makanya Paulus bukan hanya pelayanan toh di gereja, bukan hanya pelayanan toh di rumah-rumah ibadah bangsa Yahudi, tetapi dia membangun hubungan dengan orang lain dalam hal pekerjaan dia, ya, dalam hobi yang dia miliki, pekerjaan yang dia punya. Sehingga dengan demikian relasi itu terus terbangun dan percaya bahwa ya
Ketika relasi itu sudah terbangun dengan pekerjaan yang sama, saya yakin bahwa ini adalah cara Paulus untuk kemudian punya dana membiayai pelayanannya. Dan itu terbukti Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia pergi kemana, ya dalam pelayanan, dia tidak pernah menggantungkan hidupnya dari pelayanan di gereja, di rumah-rumah ibadah, tetapi dia bekerja dan membiayai pelayanannya sendiri kemana dia pergi. Ya, nah ini untungnya ketika kita kemudian bisa bekerja bersama-sama membangun hubungan yang baik dengan sesama. Ya, kemudian yang kedua, yang saya lihat dari pembacaan kita pada pagi hari ini, di dalam pasalnya yang ke-20 dari Kisah Para Rasul, ayatnya yang ke-34, ayat yang ke-34 dikatakan demikian. Ya, bagian A-nya saja, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bagian kedua yang bisa kita belajar bersama-sama dari Paulus, bagaimana Paulus bisa mewujudkan pelayanan peduli misinya, ya, peduli misi kasih yang diterapkan oleh Paulus. Saya melihat di sini bahwa apa yang dikerjakan oleh Paulus tersebut, ya, itu betul-betul ada hasil. Untuk apa? Dalam pembacaan kita tadi, untuk memenuhi keperluan pribadi Paulus, memenuhi kebutuhan dia dalam pelayanan. Nah, saudaraku, kebanyakan ya yang terjadi adalah seperti yang kita saksikan seringkali dalam melakukan suatu kegiatan kerohanian, misalnya entah itu KKR, entah itu kegiatan seminar dan lain sebagainya. Ya, kebanyakan yang dilakukan adalah membuat proposal dan lain sebagainya, ya kan? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dia, tetapi mintanya dari orang lain, ya, mintanya dari yayasan atau lembaga yang lain untuk kebutuhan dia. Tetapi kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Paulus untuk memenuhi pelayanan misi, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dia. Alkitab mengajarkan melalui tulisan Paulus, dia bekerja, ya. Dan dalam bekerja tersebut ada hasil yang kemudian itu dia bisa pakai untuk baik kebutuhan pribadi dia, bahkan juga untuk kebutuhan pelayanannya. Nah, saudaraku, saya yakin ini juga yang diterapkan dalam PMD ini, dalam pelayanan misi desa. Supaya apa? Supaya gereja-gereja itu bisa mandiri, bisa berdiri di atas kaki sendiri. Jangan sampai tergantung terus sama sinode, tergantung terus sama orang lain. Ya, selalu dengan proposal, selalu dengan memohon bantuan. Saudaraku, mari kita sama-sama belajar dalam pelayanan misi yang dikerjakan oleh Paulus ini. Paulus bekerja, yang itu kemudian mendapatkan hasil dari pekerjaan itu untuk memenuhi kebutuhan pelayanannya. Yang saya mau katakan adalah mari kita berdayakan jemaat yang Tuhan percayakan, berdayakan kemampuan, kapasitas, ya, karunia yang ada pada kita untuk bisa menghasilkan sesuatu. Saya percaya tidak ada satupun dari kita yang tidak punya karunia. Tidak ada satupun dari kita yang tidak diperlengkapi Tuhan dengan talenta. Tidak ada. Semua pasti kita memilikinya. Nah, dengan demikian mari kita bangun itu, kita kerjakan itu untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kita. Paulus tidak bergantung kepada jemaat. Paulus tidak bergantung kepada gereja penunjang, gereja pengutus, tetapi dia sendiri bekerja untuk memenuhi kebutuhan pelayanannya. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian dalam ayat yang ke-34 juga, di bagian B dikatakan, dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Ya. Nah, dalam bagian ini Bapak Ibu Saudaraku,
dalam pelayanan misi dan kasih yang dikerjakan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat yang dikunjunginya, ya, bukan saja Paulus bekerja untuk diri sendiri, bukan saja Paulus bekerja untuk membantu, mendukung pelayanan pribadi dia, tetapi Alkitab mencatat Paulus pun bekerja juga untuk membantu keperluan kawan-kawan seperjalanannya, teman-teman sepelayanan dalam perjalanan. Saudara, kiranya ini menjadi hal yang baik, yang perlu kita renungkan, perlu kita teladani dalam pelayanan, semua khususnya kita yang ada di PMD ini. Kiranya PMD ini ya bukan saja menjadi eh, apa namanya lembaga yang terpenuhi kebutuhannya, terpenuhi akan semua bentuk pelayanan, tetapi kiranya melalui PMD ini juga bisa bekerja membantu keperluan yang benar-benar itu orang yang punya visi misi yang sama untuk mengembangkan kerajaan Allah. Ya. Dan saya percaya ini menjadi kerinduan hati kita supaya apa? Kita diberkati untuk menjadi berkat. Hidup kita diberkati oleh Tuhan untuk apa? Untuk menjadi saluran berkat, menolong gereja-gereja, menolong mereka yang membutuhkan, yang memang betul-betul butuh dibantu, butuh disupport. Dan saya percaya tempatnya di mana? Ada di PMD, ada di komunitas ini, ada di pelayanan kita ini. Maka dari itu, mari sama-sama kita bergandengan tangan, kita bersinergi. PMD ini selalu kalau kita dengar dari eh, apa namanya yel-yelnya siapa kita, kita PMD, PMD siapa kita, ya. Kiranya ini menjadi eh, sesuatu yang terus terbakar dalam hati kita supaya benar-benar ini terwujud. Ya. Pekerjaan pelayanan Paulus yang dikerjakan bukan saja untuk kebutuhan pribadi di dalam pelayanan, tetapi juga untuk membantu keperluan rekan-rekan sepelayanan. Kiranya ini menjadi perenungan kita supaya PMD ini bisa berdampak untuk Indonesia, untuk kebutuhan gereja-gereja. Bapak Ibu, di Indonesia kita tahu ada 12 kantong Kristen yang tertinggal, termasuk salah satu itu Toraja, ya, Nias, ya, Ambon, dan beberapa daerah Kristen yang lain. Ini yang menjadi doa kita, supaya kita bisa berbuat, kita bisa melakukan sesuatu. So paling tidak, kita bisa mendorong pemerintah untuk bisa ada sesuatu yang dilakukan. Kita terus berdoa, mengerjakan bagian kita. Dan percaya bahwa kalau apa yang ditunjukkan Paulus ini kita bisa terapkan dalam pelayanan kita melalui PMD ini, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita untuk melakukan itu. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti akan membukakan hal-hal baru yang itu mungkin bisa jadi daya kita untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih besar lagi ke depan nanti. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kemudian dalam pembacaan kita selanjutnya di ayat yang ke-35 dari kisah para rasul pasal yang ke-20, ia katakan begini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu ya orang-orang lemah dan seterusnya. Tetapi poinnya yang saya ingin ambil adalah dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Dalam pelayanan misi dan kasih yang dilakukan oleh Paulus, sebenarnya tujuannya adalah memberikan contoh teladan yang baik kepada gereja-gereja yang dibangun, kepada jemaat-jemaat yang dirintis, dan sampai kepada kita hari ini. Contoh yang diberikan Paulus ini adalah contoh yang baik, contoh yang perlu ditiru. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi di awal, Paulus tidak menggantungkan hidupnya dari pelayanan terhadap jemaat, dari gereja, tetapi dia memberi contoh bekerja
untuk memenuhi keperluan pribadinya, memenuhi kebutuhan pelayanannya, bahkan juga menolong orang lain. Saudaraku, kiranya PMD juga boleh menjadi contoh yang baik bagi gereja-gereja di Indonesia. Kiranya PMD boleh menjadi contoh yang menunjukkan teladan yang baik bagi kita semua yang ada di komunitas ini, bahkan bagi mereka yang di luar PMD. Karena kerinduan hati kita supaya benar-benar ini terrealisasi. Apa yang ditunjukkan beberapa kali saya melihat video yang dikirim oleh eh, Pak Siregar ya dan juga Pak Ketua, PMD sudah berbuat, memberi contoh yang baik. Nah, kiranya ini akan terus tersalur. Kiranya ini akan terus menjadi motivasi bagi kita untuk memberi contoh yang baik, ya, memberi teladan yang baik bagi gereja-gereja Tuhan. Ini loh yang seharusnya dilakukan oleh orang Kristen. Memang Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita tunggu sampai kita diberkati dulu, melimpah baru kita bisa melakukan sesuatu, nggak bakalan. Dimulai dari apa yang ada pada kita. Mari kita memberikan contoh yang baik. Nah, ini yang saya bisa bagikan kemudian di ayatnya yang ke 35 bagian B dari pembacaan kita tadi, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, pelayanan misi dan kasih yang dilakukan oleh Paulus ada tujuan, yaitu bekerja dapat membantu mereka yang lemah. Saudaraku, banyak gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang masih lemah secara ekonomi, masih banyak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, yang perlu dibantu secara ekonomi. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama melalui PMD ini. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang kita bisa bantu untuk mereka? Entah itu suatu badan usaha misalnya yang bisa dikerjakan di tiap daerah, dikelola oleh hamba Tuhan, atau apapun itu. Tetapi yang jelas, ada sesuatu yang kita kerjakan. Kita bekerja untuk dapat membantu gereja-gereja yang lemah, tanpa memandang dia dari denominasi gereja mana, tanpa memandang dia dari sinode mana. Tetapi kalau betul-betul dia lemah, perlu dibantu, maka kita bekerja bersama-sama untuk dapat menopang mereka yang lemah. Itu contoh yang diberikan oleh Paulus dalam bahwa dengan dia bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, pelayanan misi dan kasih yang dilakukan oleh Paulus ada tujuan, yaitu bekerja dapat membantu mereka yang lemah. Saudaraku, banyak gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang masih lemah secara ekonomi, masih banyak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, yang perlu dibantu secara ekonomi. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama melalui PMD ini. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang kita bisa bantu untuk mereka? Entah itu suatu badan usaha misalnya yang bisa dikerjakan di tiap daerah, dikelola oleh hamba Tuhan, atau apapun itu. Tetapi yang jelas, ada sesuatu yang kita kerjakan. Kita bekerja untuk dapat membantu gereja-gereja yang lemah, tanpa memandang dia dari denominasi gereja mana, tanpa memandang dia dari sinode mana. Tetapi kalau betul-betul dia lemah, perlu dibantu, maka kita bekerja bersama-sama untuk dapat menopang mereka yang lemah. Itu contoh yang diberikan oleh Paulus dalam layanannya. Nah, saudaraku, mementingkan diri sendiri itu sangat bertentangan dengan iman Kristen. Ya, jangan kemudian kita merasa bahwa saya gereja besar, saya dari sinode yang terkenal. Terus kemudian kita hanya sibuk mementingkan gereja kita sendiri. Ya, ada begitu banyak gereja yang punya program misi dengan menampung uang yang begitu banyak, dana yang banyak untuk misi. Tetapi yang terjadi apa Bapak Ibu? Kalau kita memperhatikan,
Apakah kemudian misi di Indonesia itu sudah terwujud secara merata, secara keseluruhan? Nyatanya belum. Maka dari itu mementingkan kepentingan gereja kita sendiri itu bukan iman Kristen. Ya. Alkitab mengatakan bahwa bekerja bagi pengikut Kristus bukan hanya sekedar untuk mencari laba, tetapi lebih daripada itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena Allah sudah mengaruniakan sumber daya dalam diri kita yang kita dapat kelola. Dan itulah pelayanan misi dan kasih yang Tuhan perintahkan kepada kita. Masuk ke dalam panggilan Allah. Tuhan mau supaya kita ambil bagian. Jangan kita menutup mata dengan situasi bangsa ini. Tetapi dengan keadaan yang di depan mata kita. Baik keadaan sosial, politik, ekonomi di bangsa kita yang sementara tidak menentu ini. Inilah waktunya kita melalui lembaga PMD ini menunjukkan kehadiran kita di tengah-tengah bangsa ini. Saudaraku, sebagai kesimpulan, perwujudan pelayanan peduli misi dan kasih itu adalah pelaksanaan mandat budaya dan mandat Injil secara terpadu, kontinu dan konsisten. Mari kita sama-sama bergandengan tangan secara terpadu, bersama-sama secara konsisten maju melayani Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi program di PMD ini. Ya, dengan mempergunakan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita, baik dalam dunia pelayanan di gereja maupun pekerjaan-pekerjaan lain yang Tuhan berikan bagi kita melalui berkat-berkat Tuhan di sana. Kita menjadikan itu sebagai sarana untuk memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menghadirkan Yesus di sana kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada gereja-gereja yang lemah, kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan akhirnya, apapun juga yang kita perbuat, Alkitab mengatakan, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Upah kita besar di surga. Amin. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk renungan firman pada pagi hari ini. Sekalipun jauh dari sempurna, kiranya Roh Kudus Engkau menyempurnakan itu supaya menjadi firman yang hidup dalam hati dan pikiran kami sebagai pengurus dan anggota PMD. Biarlah firman-Mu boleh termeterai dalam setiap hati kami, dan kami boleh hidup di dalamnya, melakukan pelayanan misi dan kasih, seperti yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Kiranya itu menjadi bagian dalam pelayanan kami melalui PMD. Berkati setiap kami, berkati mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, bahkan seluruh pengurus dengan hikmat Tuhan, supaya PMD ini lebih lagi, lebih maju, menjadi berkat bagi Indonesia, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Sehingga melalui PMD ini, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami mengucap syukur, kami terima firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.